aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa memilikimu di dunia. Tapi aku akan menjaga cinta ini tetap suci karena aku berharap aku bisa bersamamu di surga Allah. Aku bisa bersamamu di akhirat. Membicarakan mengenai cinta, ini biasanya topik yang paling sering dan paling senang untuk dibahas karena semua orang pasti pernah mengalaminya atau akan mengalaminya. Eh, dan cinta itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih-pilih, sesuatu yang nggak bisa kita paksa-paksa. Cinta itu adalah pemberian dari Allah SWT. Jadi cinta itu adalah anugerah dari Allah SWT. Cinta itu adalah asalnya suci dan dia adalah bagian dari ibadah yang mulia sebetulnya. Kalau kita perhatikan teman-teman semua, tanpa cinta, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Cinta itu adalah pondasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara cinta kepada makhluk ya kan. Seseorang kalau belum cinta sama Allah, ibadahnya asal-asalan. Ibadahnya nggak merasuk ke dalam hati. Ketika mendengar nama Allah, nggak akan terasa sesuatu di dalam hatinya. Tapi ketika dia punya rasa cinta, cinta pada Allah, ibadahnya berbeda. Ibadahnya bernyawa, ibadahnya hidup, ibadahnya penuh dengan penghayatan, ibadahnya penuh dengan rasa, ya kan? Maka cinta itu memberikan nyawa dalam kehidupan ini. Dengan cinta seseorang tidak akan berat dalam menjalankan sesuatu. Seorang ibu tidak akan pernah merasa berat untuk mengandung, untuk melahirkan, untuk menyusui. Semuanya terasa ringan ya, karena adanya cinta. Karena cinta membuatnya bahagia dan ringan dalam menjalankan semua kesulitan itu. Seorang ayah bekerja mati-matian banting tulang untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya. Terasa berat, tapi semuanya dilakukan dan terus dilakukan karena ada rasa cinta, ya kan? Kalau teman-teman yang muda-mudi jatuh cinta misalnya, ingin bertemu sang kekasih, walaupun jauh ada di mana, kita berusaha gimana caranya supaya bisa ketemu. Cinta itu menggerakkan ya, cinta itu memberikan kehidupan, cinta itu memberikan semangat, cinta itu memberikan optimisme, cinta itu akan memberikan cahaya, cinta itu obat untuk kita terus bergerak, terus hidup. Kalau nggak ada cinta, hidupnya jadi hampa, hidupnya jadi rapuh, hidupnya jadi sakit. Jadi sedemikian dahsyatnya itu cinta. Cinta pada apapun, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada agama ini, cinta pada dakwah, cinta pada kekasih, cinta pada ayah, ibu. Cinta itu kekuatan yang akhirnya bisa menggerakkan sesuatu gitu. Jadi cinta itu apa sih? Cinta itu nggak bisa diungkapin sama kata-kata ya. Kalau kita bilang cinta, kadang-kadang kalau kita cinta sekali sama orang, bahkan kata-kata itu nggak sanggup loh untuk menerangkan rasa cinta itu. Itu kayak di film Uma dulu ya. Bahkan kata-kata itu nggak sanggup untuk menerjemahkan rasa cinta itu. Jadi cinta itu nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata, tapi dia dirasain, dia didefinisikan. Kalau kata Uma dalam film itu ya, cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan percintaan. Jadi cinta itu nggak bisa didefinisikan itu apa. Cinta itu dirasakan. Jadi susah untuk didefinisikan cinta itu. Tapi cinta itu jadi alasan kuat untuk seseorang melakukan sesuatu dalam hidupnya. Cinta itu jadi alasan kuat untuk seseorang bisa berkorban apapun, berjuang apapun untuk orang yang dicintainya. Itu cinta. Nah, kita bahas itu pada hari ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan barang siapa yang mencintai pasti dia akan banyak menyebut-nyebut atau mengingat kekasihnya itu. Kalau kita kaitkan kepada Allah, barang siapa, kalau kita mencintai Allah ya kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kalau cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mencintai siapa? Kita mencintai ayah ibu kita akan menyebut-nyebut namanya terus. Kita cintain adik kita, anak kita sebut-sebut namanya terus. Kita cinta kekasih kita senang dengar namanya disebut-sebut. Kita senang membicarakan dia, gitu kan? Jadi cinta itu dikatakan barang siapa yang mencintai pasti akan banyak-banyak menyebutnya atau banyak mengingat-ingatnya. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas cinta kepada makhluk, eh, kecintaan itu sejatinya seharusnya itu dibangun atas kecintaan kepada Allah SWT. Artinya apa? Standar kecintaan kita kepada makhluk,
standar kecintaan pada saudaranya seimbang dengan ketaatan saudaranya pada Allah. Jadi kalau kita mengatakan aku mencintaimu karena Allah, standar kecintaan kita pada dia itu seimbang, setara dengan kecintaan, ketaatan dia pada Allah SWT. Semakin dia taat kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah SWT. Sebelum kita bicara cinta kepada lawan jenis, teman-teman sering bilang, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Pernah kan ngeliat orang soleh banget, terus teman-teman merasa cinta banget sama dia. Kenapa? Itu kecintaan kepada Allah. Cintamu bertumbuh besar sebagaimana ketaatannya kepada Allah SWT. Nah, itu cinta yang disebut cinta karena Allah. Cinta karena Allah juga, cinta itu akan berkurang pada seseorang ketika dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Itu cinta karena Allah. Ya, cinta kepada Allah itu adalah cinta yang semakin dia taat kepada Allah, semakin kita cinta kepadanya. Kita lihat guru kita, semakin dia soleh, semakin dia taat kepada Allah, semakin kita cinta kepadanya. Kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang soleh. Kenapa kita cinta banget sama dia? Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang soleh banget? Teman-teman tuh sampai berurai air mata gitu. Teman-teman sampai berurai air mata gitu. Karena kenapa? Itu cinta kepada Allah. Teman-teman tahu dia orang yang taat kepada Allah, teman-teman cinta sama dia. Itu disebut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang seseorang akan merasakan manisnya iman. Iman itu terasa manis sekali. Pertama, kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain-lain. Kadang-kadang kalau kita cinta sama makhluk, kita cinta sama kekasih, lupa loh kita sama Allah. Kalau cinta sama Allah lebih daripada cinta pada makhluk, artinya mendahulukan perintah Allah lebih daripada kita melakukannya kepada makhluk gitu. Kedua, kalau mau dapat manisnya iman, kita mencintai seseorang hanya karena Allah. Tadi Mas sudah jelasin, cinta sama orang hanya karena Allah adalah seimbang, setara. Semakin dia cinta pada Allah, semakin kita cinta kepadanya. Semakin dia berbuat maksiat, semakin kita benci akan perilakunya. Jadi kita akan mendapatkan kemanisan iman. Yang kedua, kalau kita cinta seseorang karena Allah. Kita cinta seseorang karena Allah. Artinya kalau kita cinta sama dia, kita sama-sama taat gitu. Untuk taat. 3, kita akan mendapatkan kemanisan iman kalau kita benci kepada kekufuran, benci kepada keburukan, sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maunya jadi orang baik terus. Ya itu intermezzo saja. Jadi Umi ingin menyampaikan di sini adalah bagaimana cinta itu adalah sesuatu yang dahsyat ya. Dia menggerakkan, dia menguatkan, dia mengobati, dia sumber kekuatan, sumber semangat. Cinta tuh harusnya begitu, bukan sebaliknya. Cinta itu adalah sumber kebahagiaan gitu. Dan cinta yang terbaik adalah ketika Allah dan Rasulnya diletakkan di paling utama di hatimu, maka engkau akan mendapatkan kelezatan iman. Baik, teman-teman tahu nggak sih bahwa kalau kita mencintai seseorang dengan tulus, kita kan ingin selalu sama-sama ya sama dia kan, di dunia maupun di akhirat. Ini sebelum ngomongin cinta pada makhluk ya kan. Kalau kita betul-betul cinta sama orang, kita pengen terus sama-sama. Benar. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kapan sih terjadi hari kiamat? Kemudian Rasul mengatakan, engkau tanya seperti itu, memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lalu orang ini mengatakan, aku nggak mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan dengan banyak sekali sholat, banyak puasa, dengan banyak sedekah. Tapi aku yang persiapkan betul-betul selain ibadah-ibadah tadi ya. Sebenarnya yang paling aku persiapkan adalah cintaku pada Allah dan Rasulnya. Jadi menghadapi hari kiamat, iya aku sholat, aku ibadah lain-lain. Tapi sebenarnya yang paling aku persiapkan adalah rasa cintaku yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi dahsyatnya cinta itu akan membuat kita, cinta yang benar, dia akan membuat kita bersama nanti di akhirat. Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Makanya ada ungkapan sang kekasih begini nih. Pernah nggak dengar cerita atau baca kisah cinta atau baca novel? Dia bilang begini, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa memilikimu di dunia. Tapi aku akan menjaga cinta ini tetap suci karena aku berharap aku bisa bersamamu di surga Allah. Aku bisa bersamamu di akhirat. Kenapa? Ya
karena hadis ini, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau cinta itu murni, cinta itu bersih ya, suci, maka Allah akan kumpulkan dia bersama dengan orang yang dia cintai di akhirat kelak. Makanya biasa kalau orang-orang yang jatuh cinta tapi dia menjaga kesucian cintanya, maka dia akan bilang kalau nggak di dunia ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan di akhirat kita bisa sama-sama gitu ya. Orang-orang yang menjaga kesucian cintanya itu. Teman-teman tahu nggak sih, jatuh cinta itu ujian berat loh. Bahkan Rasulullah sangat bersimpati dengan orang-orang yang jatuh cinta. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, orang-orang yang jatuh cinta dan menjaga kesucian cintanya, dia tidak nyatakan, karena kalau dia nyatakan akan terjadi sesuatu keburukan gitu ya. Dia menjaga cintanya, dia menjaga kesucian cintanya, dia mati karena menahan cintanya itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Jadi ini sebagai bentuk bagaimana Islam itu sangat berempati, bersimpati dengan orang-orang yang jatuh cinta, teman-teman semua. Jadi kalau ada orang yang curhat masalah cinta, itu jangan diledekin gitu. Atau kalau ada orang-orang yang drop gara-gara cinta, itu itu wajar terjadi karena sehebat apapun orang, banyak yang akhirnya jatuh lemah, sakit itu gara-gara cinta. Sedahsyat itu cinta. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana terapi obat bagi orang-orang yang sudah terlanjur jatuh cinta, nggak kesampaian cintanya. Kita bahas nanti di akhir. Berikutnya teman-teman semua, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Eh, ya, nanti di surganya Allah SWT. Di dunia mungkin nggak sama-sama, tapi nanti di surganya Allah kalau engkau menjaga kesucian cinta itu. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan adalah cinta yang murni, yang suci, yang bersih itu bisa rusak ya teman-teman semua. Yang hakikatnya cinta itu uh, cahaya, dia bisa rusak. Apa sih perusak cinta itu? Akan bahas. Perusak cinta itu yang pertama disebut syirik cinta. Apa itu syirik cinta? Syirik cinta itu adalah cinta yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Cinta itu rusak, cinta yang murni itu rusak karena syirik cinta adalah melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sering sekali kalau kita jatuh cinta ya kita mengatakan nggak ada yang aku lebih cintai selain dirimu gitu. Aku cinta mati sama kamu, aku cinta buta sama kamu. eh hatiku telah dipenuhi oleh cintamu. Nggak ada lagi nggak ada lagi tempat di hati ini untuk mencintai selain dirimu. Itu cinta udah mulai cinta buta tuh, udah mulai syirik cinta tuh. Artinya apa? Mereka lebih mencintai makhluk dibandingkan mencintai Allah. Biasanya orang-orang yang begini akan diuji dengan apa yang mereka cintai. Kalau kita contohnya ya, kita punya suami, kita cinta mati sama suami. Nanti Allah uji dari orang yang kita cintai itu. Kita cinta mati sama anak, apapun anak dulu. Maka Allah akan uji dari anak itu. Kita akan diuji oleh Allah dengan apa yang kita cintai banget. Makanya dalam surah Al-Baqarah 165, teman-teman lihat di situ Allah SWT berfirman, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingannya. Siapa? Mereka yang mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah SWT. Yang kita mau orang-orang beriman yang cintanya besar kepada Allah SWT. Nah, sekarang kita mau masuk nih bagaimana nih caranya supaya kita bisa uh, sembuh dari penyakit cinta. Pertama, orang-orang yang jatuh cinta itu obatnya adalah menikah. Itu menikah yang pertama, menikah. Kalau solusi ini dapat dilakukan, tentu itu membahagiakan. Tapi kan tidak semua orang yang saling mencintai bisa menikah, ya kan? Karena satu dan lain hal. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat ada dua orang yang saling mencintai selain dengan jalur pernikahan. Solusinya adalah pernikahan. Ini tujuan apa ya? Tujuan Allah untuk membuat orang yang mencintai itu akhirnya bersatu ya dengan menikah. Tapi kadang-kadang orang yang mencintai itu banyak hal akhirnya nggak bisa bersama-sama. Entahlah karena takdir tertentu ya, akhirnya mereka nggak bisa sama-sama. Jadi apa yang harus dilakukan ketika nggak bisa sama-sama? Ya udah, harus dilakukan adalah melupakan. Gak bisa diusahakan lagi gitu. Misalnya dia sudah menikah dengan orang lain dan sudah bahagia dengan orang lain. Cinta itu kan nggak harus kita memiliki kan teman-teman semua. Cinta itu kita nggak harus memiliki orang yang kita cintai. Cinta itu adalah ketika kita bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia, ya kan? Itu cinta yang sesungguhnya. Jadi dengan siapapun dia kita bahagia, selama dia sehat, selama dia bahagia kita bahagia. Itu cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau engkau jatuh cinta dan engkau mustahil untuk bersama dengan dia, maka lupakan dia. Engkau harus melupakan untuk pertama kenapa?
Karena engkau harus tahu bahwa kalau engkau terus bersikeras untuk memaksa cinta itu, bisa saja engkau akan berbuat maksiat dengannya. Cinta itu kan bukan merusak, cinta itu menyelamatkan. Jadi jangan sampai engkau cinta buta dan engkau akhirnya jadi merusak atau menodai cinta itu dengan zina dan sebagainya. Atau yang kedua, engkau harus menyayangi dirimu sendiri terlebih dahulu. Sampai kapan engkau menangis terus-menerus, memikirkan terus-menerus? Engkau punya kehidupan lain yang harus engkau lanjutkan kehidupan itu gitu. Ya, jadi gunakan akal pikirannya untuk tidak terlalu terbang berkhayal-khayal melayang jauh di sana gitu. Setelah engkau tahu bahwa sesuatu ini memang ada saatnya untuk ya udah nggak perlu diperjuangin lagi karena memang udah saatnya udah nggak bisa gitu. Jadi pikirin bahwa nggak bisa karena kalau diteruskan nanti akan menyakitkan. Kalau akan diteruskan nanti akan jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi dilupakan, dihentikan. Cara dilupakan adalah pergi jauh. Secara tempat itu pergi jauh atau secara mata jangan lihat-lihat lagi sosmednya lah apanya lah jangan tutup lembarannya tutup. Berikutnya bagaimana caranya? Yang ketiga nih ya, supaya engkau terobati dalam jatuh cintamu itu dan ketika cintamu itu nggak kesampaian. Setelah tadi menikah, kemudian yang kedua tadi Uma bilang apa? Yang kedua tadi Uma bilang, oh, kalau memang memang nggak bisa, memang sudah nggak bisa, ya coba untuk melupakan. Ketiga, kalau sulit melupakan gimana? Ingat-ingat dia punya keburukan. Itu membantumu untuk mudah melupakan. Ingat-ingat apa sisi keburukan dari beliau, dari seseorang itu yang membuatmu menjauh daripadanya. Jadi keindahan-keindahan itu bisa diminimalisir dengan keburukan-keburukan. Untuk membantu kita, itu terapi untuk membantu kita untuk melupakannya. Eh, jadi kita bisa bisa mulai menggunakan logika gitu supaya kita nggak terlalu cinta buta atau cinta mati yang bisa membuat kita tersiksa. Karena jatuh cinta itu tersiksa loh teman-teman, nggak produktif, teman-teman nggak bisa ngafalin Quran, teman-teman nggak bisa kerja, teman-teman nggak bisa fokus. Ada orang yang patah hati 1 tahun nangis terus di kamar, ya nggak makan gitu. Kamu harus sayang dirimu sendiri sebelum kamu sayang sama orang lain gitu. Jadi kadang-kadang logikanya dipakai dulu. Jadi tadi yang mau bilang yang ketiga adalah ya udah kalau kamu nggak bisa lupain ingat-ingat keburukan-keburukannya dia punya keburukan kok untuk membantumu untuk bisa melupakannya. Kemudian yang terakhir tentu saja kamu minta kepada Allah SWT. Kamu mengadukan kepada Allah betapa luar biasanya perasaan yang kamu miliki dan kamu minta Allah agar menyembuhkan hatimu itu ya seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu. Allah hadirkan orang yang mencintaimu dan kamu mencintainya gitu. Jadi kalau kata orang cinta itu buta, ya memang itulah yang terjadi ya. Bahkan Quran saja membahas kisahnya Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Tapi kalau cintanya sudah terbalut kepada cinta pada Allah lebih utama, seperti ending kisah Zulaikha tadi, maka nggak ada yang bisa mengganggu hati kita kepada Allah ya. Ketika kita sudah mencintai Allah dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi untuk teman-teman semua, solusi bagi kalian yang jatuh cinta menikah yang pertama. Kalau nggak kata Allah, kata Rasulullah, wahai kalian, barang siapa yang sudah mampu maka menikah, barang siapa yang belum mampu puasa. Jadi kalau kita belum mampu menikah puasa untuk menahan dirinya dari ketergelinciran zina, itu kata Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa nikah, lupain, tinggalin orangnya, tinggalin sejauh-jauhnya, jauh dari tempat tinggalnya, menjauh dari kota tempat dia tinggal, dari tempat dia berada, sebagaimana ada perkataan mengatakan sesuatu yang jauh dari pandangan mata akan jauh pula di hati. Jadi cari cara untuk melupakannya salah satunya adalah pergi ke tempat lain, menjauh ya, tidak berada dalam lingkaran kehidupannya. Ketiga tadi mau bilang apa menjelekkan pujaan hatimu itu. Orang yang mabuk cinta itu pujaannya seolah-olah nggak punya salah sama sekali, yang tampak semuanya kebaikan-kebaikan. Maka termasuk dari obat bagi hawa nafsu yang sedang mabuk cinta adalah membayangkan kejelekan orang-orang yang dicintai. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, jika kalian kagum terhadap seseorang, maka ingatlah hal-hal buruk yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat, engkau meninggalkan keharaman, ya meninggalkan maksiat. Cinta buta itu akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang terlarang, ya. Maka gunakan logikanya supaya kita nggak meninggalkan, supaya kita nggak melakukan hal-hal yang haram. Ya, kemudian berikutnya adalah terakhir yang ingin Umar sampaikan pada teman-teman semua. Yang kelima, banyak berdoa kepada Allah SWT. Bagi seorang mukmin, doa adalah senjata ampuh
obat dari segala macam penyakit, solusi dari berbagai macam persoalan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 186 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qariba ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, kalau ada hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah SWT, maka jawablah bahwa aku itu sangat dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia mohon berdoa kepadaku. Jadi doa kepada Allah SWT, Allah yang memiliki hatimu dan Allah yang akan menyembuhkan hatimu, Allah yang akan membolak-balikkan hatimu. Doain yang indah-indah yang baik-baik untuk pujaan hatimu itu, dan kau berdoa untuk dirimu sendiri untuk mengikhlaskan, untuk tenang dalam hidup, dan akhirnya Allah berikan yang terbaik untuk dirimu. Begitu ya teman-teman semua. Jadi sabar atas ujian-ujian cinta. Penyakit cinta itu memang butuh kesabaran ekstra ya. Dan ingat bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi orang yang sabar. Berat, pahit iya. Namun kadang-kadang kau harus rasakan itu penyakit cinta itu supaya engkau bisa lebih tinggi derajat di sisi Allah SWT. Dan ingat penyakit cinta itu butuh kesungguhan untuk mengobatinya.